Salam satu laras untuk Anda semua penggemar vlog Sniper Ngapak. Pada kesempatan kali ini, Sniper Ngapak akan membahas mengenai prosedur menjadi anggota Perbakin. Banyak dari subscriber dan follower menanyakan perihal tata cara menjadi anggota Perbakin. Setelah mencari dari beberapa sumber yang kredibel, Sniper Ngapak mendapatkan informasi dari halaman resmi Perbakin. Berikut merupakan langkah-langkah dan proses menjadi anggota Perbakin. Yang pertama adalah menghubungi Pengda atau Pengcap Perbakin dan meminta informasi. Yang kedua adalah terlebih dahulu Anda harus menjadi anggota klub atau perkumpulan. Pilih dan hubungi klub terdaftar dan diakui oleh PB Perbakin atau Pengda setempat yang Anda inginkan. Penuhi prasyarat-prasyarat keanggotaan yang diwajibkan oleh masing-masing klub. Yang ketiga adalah setelah 1 tahun menjadi anggota klub, keanggotaan Anda akan diproses ke Pengda atau Pengcap Perbakin dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, antara lain mengisi formulir keanggotaan Perbakin, meminta rekomendasi 2 orang anggota Perbakin yang aktif, fotokopi KTP dan KTA-nya, SKCK, pas foto 4x6 4 lembar dan 3x4 4 lembar, surat keterangan dokter sehat jasmani dan rohani, umur minimal 14 tahun untuk atlet target, umur minimal 21 tahun untuk atlet berburu. Yang keempat, untuk atlet berburu dan atlet menembak reaksi, wajib mengikuti dan lulus pendidikan khusus. Kemudian yang kelima, berkas pengajuan keanggotaan Anda akan dikirim oleh Pengda ke PB Perbakin. Yang keenam, bila seluruh prasyarat terpenuhi, maka Anda akan mendapatkan kartu tanda anggota KTA yang dikeluarkan oleh PB Perbakin, ditandatangani oleh ketua umum tersebut, berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Dahulu 2 tahun dan dapat diperpanjang dengan syarat-syarat tertentu. Pas foto, fotokopi sertifikat penataran berburu, fotokopi KTA, fotokopi KTP dan ditandatangani oleh ketua klub bersangkutan. Yang ketujuh adalah kartu tanda anggota Perbakin sebagai bukti syah Anda menjadi anggota Perbakin dan dapat digunakan untuk prasyarat pembelian senjata, peluru, mengikuti kejuaraan, dan lain-lain. KTA Perbakin berdasarkan pihak yang mengeluarkan terdiri dari KTA Pengda dan KTA PB. KTA Pengda biasanya dikeluarkan untuk anggota klub terdaftar di Pengda setempat, juga sebagai salah satu syarat untuk membuat KTA PB Perbakin. KTA PB Perbakin berdasarkan peruntukannya terdiri dari KTA atlet target, KTA berburu, dan KTA tembak reaksi. KTA untuk atlet biayanya jauh lebih murah dan pengajuannya lebih mudah, tergantung masing-masing pengurus daerah. Anggota Perbakin harus mengikuti ujian keterampilan menembak yang diadakan oleh Pengda Perbakin bekerja sama dengan pihak terkait, seperti Polri, Departemen Kehutanan, serta pengawas dari PB Perbakin. Hari pertama peserta akan diberikan pengarahan dan cara-cara menembak senjata api. Senjata boleh bawa sendiri atau menggunakan senjata yang disediakan panitia, biasanya menggunakan SS1. Cukup mengganti biaya amunisi. Jarak sasaran 100 meter. Amunisi sebanyak 15 butir. Untuk posisi tiarap atau prone 5 butir, duduk 5 butir, berdiri 5 butir. Hari kedua baru pelaksanaan ujian. Hasil berupa lulus kelas 1 tertinggi kalau tidak salah dinilai di atas 70, kelas 2 dan kelas 3 serta tidak lulus. Apabila tidak lulus boleh mengulang pada ujian berikutnya. Khusus untuk KTA berburu juga harus lulus penataran berburu dari PB Perbakin dan mendapatkan sertifikat. Biasanya selama 2 hari. Materi penataran meliputi yang pertama, kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur senjata api non-organik TNI Polri untuk olahraga anggota Perbakin. Yang kedua, kumpulan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya manusia hayati dan ekosistemnya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang perburuan satwa buru. Yang ketiga, pengetahuan senjata dan amunisi untuk berburu. Yang keempat, perluasan cakrawala berburu di Indonesia. Yang kelima, upaya mengatasi kecelakaan dalam perburuan dan survival. Yang keenam, dulu ada pengetahuan medan dan kompas, sekarang sayangnya sudah ditiadakan.
Sayangnya, penataran berburu ini masih jarang diadakan setiap tahunnya. Sehingga apabila ingin cepat harus cari info Pemda mana yang dalam tahun ini mengadakan penataran berburu. Setelah lulus atau mendapatkan KTA Perbakin, KTA tersebut dapat digunakan sebagai syarat untuk membeli senjata api berburu dan amunisinya. Tahap selanjutnya untuk berburu adalah mengajukan akta berburu babi hutan atau buku izin berburu. Biayanya berbeda dengan KTA yang berlaku selama 1 tahun juga. Akta berburu ini harus dilaporkan dan dicap oleh polsek setempat di daerah perburuan, baik pada waktu kedatangan maupun pada saat meninggalkan lokasi. Harus diingat bahwa senjata api dalam sehari-hari tidak boleh disimpan di rumah, harus disimpan di tempat penyimpanan senjata api atau gudang senjata. Dalam hal ini, untuk penjab yang belum punya gedung senjata serta biasanya disimpan di gudang senjata Polres setempat. Untuk penjab yang sudah punya gudang senjata sendiri, biasanya dibangun sendiri tetapi lokasi berada di dalam Polres atau kunci dipegang baik oleh pengurus penjab Perbakin juga dipegang oleh Polres, jadi tidak bisa masuk tanpa seizin Polres. Senjata api bisa dikeluarkan untuk keperluan latihan dan pertandingan atau berburu. Setiap kali mengeluarkan senapan untuk kegiatan apapun harus mengajukan SIASA, surat izin angkut senjata api. Batas waktu dan jumlah peluru disesuaikan dengan keperluan. Untuk kegiatan berburu amunisi pasti tidak banyak apabila untuk latihan. Untuk KTA Perbakin, bidang tembak target, mekanismenya juga harus mengikuti penataran tembak target. Biasanya lebih mudah dibandingkan KTA berburu. Untuk tembak reaksi perlu prasyarat lain lagi. Dan untuk mendapatkan KTA tembak reaksi, peserta harus terlebih dahulu ikut klub-klub menembak yang menggunakan senapan pistol yang diakui oleh PB, lalu mengikuti dan lulus dari penataran IPSC. Semoga informasi mengenai proses menjadi anggota Perbakin ini bermanfaat untuk Anda semua penggemar vlog Sniper Ngapak. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Sniper Ngapak untuk mendapatkan informasi mengenai hobi berburu dan menembak lainnya. Salam satu laras.